Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1568. Setelah menutup telepon dengan Jasper, Celine duduk di kantor dan merenung sejenak. Kemudian, dia menekan telepon di atas meja dan memberitahu sekretaris di luar bahwa tidak ada seorang pun dan tidak ada yang boleh mengganggunya selama 1 jam berikutnya. Setelah melakukan semua ini, Celine mengeluarkan ponsel lain dan memutar nomor. Tak lama kemudian, panggilan itu tersambung. "Ayah," Celine berbicara kepada orang di ujung sana dengan sangat formal dan serius. Itu sedikit kurang santai untuk keluarga, dan lebih ketat dan kaku. "Celine." Di ujung telepon yang lain, suara tenang dan berat seorang pria paruh baya bisa terdengar. "Apa yang terjadi?" Celine menjawab, "Seharusnya sudah larut malam di pihakmu. Maaf mengganggumu jam segini." "Tidak apa-apa, aku sebenarnya hanya berbaring dan belum tertidur." Pria di ujung telepon itu sepertinya sudah terbiasa dengan sikap Celine yang penuh hormat namun jauh. Celine berhenti sejenak sebelum berkata, "Sebelumnya, aku menerima telepon dari Jasper." "Yah, aku tahu kau telah berhubungan dengan Jasper. Pada awalnya, saya menentangnya. Lagi pula, status dan identitas keluarga kami membuatnya tidak pantas bagi kami untuk memiliki terlalu banyak kontak dengan siapapun di Summerland, tetapi sekarang tampaknya investasi Anda mungkin memberi Anda keuntungan yang tidak terduga." Celine berkata dengan tenang, "Ini bukan hanya investasi, Ayah. Maksud Anda ingin memberitahu saya bahwa Anda ingin sesuatu yang lebih terjadi dengannya." Di ujung telepon yang lain, pria itu tampak sedikit tidak puas. Celine menggertakkan giginya. "Ayah, saya telah jauh dari keluarga selama bertahun-tahun dan sekarang saya memiliki pekerjaan sendiri. Saya pikir saya dapat memiliki lingkaran sosial mandiri saya sendiri yang berbeda dari apa yang Anda inginkan." Jika kamu memiliki kemampuan ini, maka kamu bisa mengurus tunanganmu sendiri. Mengapa Anda membutuhkan keluarga Anda untuk maju? Kalau tidak, apakah menurut Anda dia akan begitu mudah diprovokasi?" Suara pria di telepon itu penuh dengan penghinaan. "Sudah kubilang aku tidak akan menerima pernikahan itu. Kalian memaksaku. Tidak apa-apa jika kamu memaksakannya padaku, karena Maynard melahirkanku dan membesarkanku jadi aku harus berkontribusi pada keluarga. Saya telah membayar biaya hidup dan biaya akomodasi selama bertahun-tahun, tetapi karena kontrak kami berakhir, saya harap Anda tidak akan menyebutkan kejadian itu lagi, Ayah." Pria di seberang telepon terdiam beberapa saat setelah mendengar suara panas Celine. Kemudian, dia berkata, "Apakah Anda menelepon saya untuk membicarakan hal semacam itu?" Setelah mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya, Celine berkata, "Jasper berencana untuk menghubungi Sentel Corporation. Namun, saya tidak tahu bagaimana dia mengetahui bahwa Sentel melakukan kontak dengan kami. Dia berharap mendapatkan dukungan kami dalam politik Amerika Serikat. Dia berharap mendapatkan cukup chip dari kami untuk bernegosiasi dengan Sentel Corporation. Memperkenalkan Sentel ke dalam game. Itu ide yang menarik." Pria di ujung telepon terdengar menjadi sedikit lebih waspada. Dulu, dia mencoba melibatkan Softwind, dan sekarang dia ingin mengikat Sentel. Situasi akan menjadi ambigu setelah teman dan musuh bergabung dalam permainan. Betapa menarik, sangat menarik. Haha, Celine merasakan nada bicara pria itu masih masuk akal, jadi dia buru-buru bertanya, "Jadi, apakah ini berarti kamu akan berbicara dengannya?" Bab 1569. Bicara. Pria di ujung telepon itu mendengus. Dia berkata, "Apa yang harus dibicarakan?" "Tidak. Siapa Jasper? Bisakah dia memberi kita apa yang kita inginkan? Jika dia tidak bisa, apa gunanya kita membangun koneksi?" Celine berkata, "Ayah, saya pikir keluarga harus berinvestasi di Jasper. Jika Jasper sebelumnya tidak cukup untuk mendapatkan perhatian keluarga, maka Jasper saat ini cukup untuk dikenal oleh salah satu keluarga kuno di seluruh dunia. Bahkan untuk Maynard, ini adalah investasi yang sangat hemat biaya untuk kami lakukan sejak dini. Akan bijaksana untuk membuat beberapa kesepakatan dengannya sekarang, bahkan jika itu tampaknya tidak memberikan manfaat khusus pada saat ini." Pria di seberang telepon terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Celine, kamu harus tahu bahwa tidak ada masalah sepele dalam keluarga. Jika Anda memberi saya saran seperti putri saya tidak akan menerimanya,
Tetapi jika Anda secara resmi menyarankan kepada keluarga sebagai generasi ke-6 Maynard, saya akan mempertimbangkannya sesuai dengan aturan. Sebagai anggota keluarga, saya mengajukan proposal resmi kepada keluarga. Jasper lain layak untuk investasi keluarga di tahap awal ini, tegas Celine. Alasan, pria di ujung sana berkata datar tanpa emosi. Setahun yang lalu, Jasper bukanlah siapa-siapa di sebuah county kecil di Summerland. Mustahil baginya untuk menghubungi saya, apalagi keluarga. Setengah tahun yang lalu, Jasper sudah menjadi salah satu orang terkaya di Summerland. Yang terpenting, semua industrinya adalah industri bernilai tinggi dan berpenghasilan tinggi yang menargetkan teknologi masa depan. Dari industri yang terlibat saja, saya bisa melihat ambisinya. Apa yang ingin dia tangkap bukan hanya keuntungan industri tertentu, tetapi masyarakat secara keseluruhan. Dia ingin membangun ekosistem sosial yang nyata. Sena di industri game, Trizone di industri sosial, Abilon di industri e-commerce, serta industri real estate, dan industri film dan hiburan. Aset-aset ini adalah semua industri yang memegang nilai investasi paling besar di abad baru. Baik Maynard maupun investasi kolosal tidak dapat menyangkal hal ini. Beri dia 10 tahun lagi. Di masa depan, bukanlah hiperbola untuk mengatakan bahwa seluruh masyarakat Summerland mungkin tidak dapat berfungsi tanpa dia. Di sisi lain, dia telah menghancurkan pasar saham Amerika Serikat dengan kekuatannya sendiri. Tidak peduli berapa banyak kebetulan telah terjadi, dan terlepas dari dia oportunistik atau tidak, fakta adalah fakta. Moto leluhur Maynard adalah mencari kebenaran dari fakta, dan tidak ada yang bisa menyangkalnya. Setelah dia mengatakan ini, Celine menarik napas dan berkata dengan nada serius yang belum pernah terjadi sebelumnya, "Ayah, sebagai kepala generasi kelima Maynard, Anda tidak bisa membiarkan keluarga kehilangan kesempatan untuk berhubungan dengan seseorang yang mungkin berpotensi mendominasi Summerland. Dan kendalikan sumber daya masyarakatnya dalam 10 tahun ke depan karena kesombonganmu. Berdasarkan penilaian saya, masa depan dunia bergantung pada Summerland, dan masa depan Summerland adalah milik Jasper." Setelah Celine mengucapkan kalimat terakhirnya, jelas bahwa Celine memperhatikan Jasper dengan kekaguman yang tak tertandingi, menyebabkan pria di telepon itu terengah-engah. "Kamu begitu optimis tentang dia. Celine, kamu harus tahu bahwa kamu sekarang berbicara dengan Patriark Maynard sebagai anggota Maynard, bukan sebagai anak perempuan dari ayahnya. Jika kita berbicara sebagai yang terakhir, Anda dapat berbicara dengan santai, tetapi yang pertama, Anda bertanggung jawab atas setiap kata yang Anda ucapkan," kata pria di telepon dengan suara yang dalam. Celine tersenyum masam dan berkata, "Ayah, di antara kita, pernahkah ada obrolan santai antara ayah dan anak perempuan?" Ujung telepon yang lain terdiam sejenak. Sementara itu, Celine jelas tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia berkata, "Ayah, dalam evaluasi kualitas komprehensif generasi muda yang diadakan keluarga setiap 8 tahun, teori kebijakan makroskopik saya menang 3 kali berturut-turut. Jadi saya pikir keluarga memiliki alasan untuk menanggapi pernyataan saya dengan serius. Jika perlu, saya dapat mengajukan proposal resmi kepada tetua generasi ketiga keluarga atas nama saya." Bab 1570. Maynard telah mampu membangun pijakan di Amerika Serikat selama 6 generasi sebagai keturunan Summerland selama ratusan tahun. Selain itu, mereka juga telah membangun fondasi yang mengesankan, yang telah diwariskan hingga hari ini dan bahkan memiliki kekuatan penting dalam seluruh politik Amerika Serikat. Semua ini karena sistem keluarga Maynard yang sangat istimewa. Pertama-tama, kepala keluarga bertanggung jawab atas Maynard seperti keluarga lainnya. Namun, pemilihan kepala masing-masing tidak ditentukan oleh kepala sebelumnya. Kepala generasi sebelumnya hanya dapat menominasikan kandidat kepada para tetua keluarga dan kemudian, para tetua akan mengambil suara untuk memilih kepala baru. Masa jabatan masing-masing kepala adalah 5 tahun. Mereka dapat dipilih kembali hingga 2 periode berturut-turut dan tidak ada pemilihan ulang langsung antara ayah dan anak yang diperbolehkan. Ini memastikan bahwa Maynard hampir tidak memiliki peran utama atau peran pendukung. Selain itu, juga memaksimalkan pemanfaatan bakat dan potensi masing-masing anggota keluarga. Setelah kepala pensiun, ia langsung memasuki lembaga sesepuh dan memiliki kekuatan kolektif tertinggi. Dengan cara ini, bisa dianggap sebagai penjamin kepentingan kepala. Dan sekarang Maynard berada di generasi ke-6, dan bahkan anak-anak generasi ke-7 yang lebih tua sudah mulai mendaftar di sekolah.
Oleh karena itu, tetua tertua di lembaga tetua saat ini berasal dari generasi ketiga dan bagian dari generasi keempat. Untuk keluarga seperti Maynard, itu adalah acara yang sangat penting bagi anggota keluarga untuk secara resmi mengajukan proposal ke institusi sesepuh. Bagi kepala keluarga, ini sama saja dengan provokasi. Apakah kamu memprovokasi saya? Ayah Celine berkata dengan dingin. Kamu adalah kepala keluarga dan kamu memiliki hak untuk memveto proposal saya, tetapi sebagai anggota keluarga, saya juga dapat langsung mengajukan proposal ke institusi sesepuh setelah Anda memveto, kata Celine dengan acuh tak acuh. Tapi kamu harus tahu bahwa begitu saranmu ditolak oleh institusi sesepuh, maka kamu dan bahkan prestiseku akan sangat terpengaruh. Ayah, jika kamu menolaknya karena ini adalah saranku, maka aku hanya bisa membuat pilihan ini, jawab Celine. Ada keheningan panjang di ujung telepon setelah dia mengatakan ini. Dari sudut pandang keluarga, begitu kita membantu Jasper, itu sama dengan membantu Jasper berurusan dengan Amerika Serikat secara terselubung. Karena akar kami semua ada di Amerika Serikat. Begitu kita ditangkap oleh musuh politik, ini akan membuat keluarga menjadi pasif. Ayah Celine mencoba mengubah pikirannya. Ayah, jika kita tidak melakukan ini, akankah lawan politik kita berjabat tangan dan menjaga perdamaian dengan kita? Celine bertanya. Apakah kamu begitu rela melakukan ini untuknya? Apakah dia tahu kamu membayar harga yang begitu tinggi? Ayah Celine tiba-tiba bertanya. Celine menjawab dengan tenang, saya tidak perlu dia tahu, saya hanya berpikir ini yang harus saya lakukan. Kamu sama seperti ibumu dalam hal ini, kata ayah Celine tak bisa dijelaskan. Demi dia, aku harap kamu bisa berdiri di sisiku kali ini, kata Celine lembut. Setelah keheningan yang lebih lama, ayah Celine berkata dengan acuh tak acuh, karena kamu mengatakan bahwa keluarga perlu berinvestasi padanya, baiklah, kami akan menginvestasikan banyak uang padanya. Katakan pada Jasper, jika dia menginginkan dukungan dari Maynard, maka setelah masalah ini selesai, dia harus datang kepadaku dan memintamu untuk menikah. Kata-kata ini menyebabkan perubahan ekspresi Celine. Ayah, kamu pembuat onar yang menyebalkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa dia layak untuk diinvestasikan? Saya menikahi putri saya satu-satunya, anggota terbaik dari generasi ke-6 Maynard kepadanya. Bukankah ini investasi besar? Selama dia adalah menantu Maynard, tidak ada yang bisa menyentuhnya di Amerika Serikat, termasuk Washington. Tetapi jika dia tidak setuju, maka tidak perlu membicarakan hal ini lagi. Dan jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Saya telah memberinya kesempatan dan terserah dia apakah dia bisa menangkapnya atau tidak. Atau mungkin, terserah Anda. Celine menggertakkan giginya setelah dia mendengar apa yang dikatakan ayahnya. Dia sudah memiliki tunangan dan anak sedang mengincarnya, apa yang kamu ingin aku lakukan? Itu masalahmu. Ayah Celine terkekeh dan berkata, itu masih pernyataan yang sama. Aku sudah memberimu kesempatan. Celine mengatupkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.